Let's learn Public Health Avian Influenza. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota ada Feby Aryani dengan NIM 210029144, ada saya Zahrotul Nasika dengan NIM 210029158, dan ada Dika Hairunisa dengan NIM 210029152. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Apa aja sih yang mau kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian etiologi dan epidemiologi dari avian influenza. Yang kedua ada gejala klinis dari avian influenza. Yang ketiga cara penularan avian influenza. Yang keempat pencegahan penyakit avian influenza dengan pendekatan One Health. Yang kelima penerapan One Health di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Apa sih flu burung itu? Flu burung atau avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang umumnya menyerang unggas. Virus ini terdiri dari beberapa subtype, termasuk H5N1 yang dikenal dengan patogen dan dapat menginfeksi mamalia termasuk manusia. Penyakit ini menjadi ancaman kesehatan dan ekonomi karena kemampuannya untuk menyerang dan berevolusi dengan cepat. Selanjutnya, etiologi. Virus H5N1 adalah subtype yang paling virulen yang menyebabkan flu burung. Virus ini dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan dan ditemukan dalam jumlah besar dalam kotoran unggas yang terinfeksi. Virus tersebut dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Di dalam tinja unggas dan dalam tubuh unggas yang sakit, virus dapat bertahan lebih lama, tetapi mati pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dalam tinja unggas di suhu 4 derajat Celcius, virus dapat bertahan sampai 35 hari, namun pada suhu kamar hanya selama 6 hari. Influenza tipe A dari famili Orthomyxoviridae, virus A1 dapat menginfeksi spesies unggas baru dan menyebabkan peningkatan penyakit secara epidemik maupun endemik. Penyakit ini telah mewabah di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos, Cina, Indonesia, dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung yang terinfeksi serta adanya risiko penyebaran penyakit melalui penjualan unggas hidup. Selanjutnya ada epidemiologi avian influenza. Kasus flu burung pertama kali ditemukan pada manusia di Hong Kong tahun 1997, kemudian menyebar ke Belanda dan negara-negara di Asia. Saat ini sudah tersebar di 13 negara termasuk Indonesia. Kasus flu burung terkonfirmasi di Indonesia pertama kali ditemukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2005. Hingga tahun 2014, kasus kemudian menyebar ke 15 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. Kasus terbanyak pada daerah yang mobilitas penduduk dan unggasnya sangat padat seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kasus flu burung menyerang semua golongan umur, tetapi paling banyak pada usia balita sampai dengan usia produktif dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 terdapat satu kasus kematian karena flu burung yang terjadi di Nusa Penida. Sampai dengan akhir tahun 2019 ditemukan sebanyak 200 kasus flu burung terkonfirmasi dengan kematian sejumlah 168 kasus. Selanjutnya ada gejala klinis avian influenza. Yang pertama, demam, sakit tenggorokan, batuk, dan nyeri otot. Penyakit ini umumnya menular terjadi selama musim pancaroba dan sangat mudah menular, terutama dalam 3-4 hari pertama setelah seorang terinfeksi virus. Gejala influenza biasanya memburuk dalam 2-4 hari sebelum perlahan membaik dan sembuh. Pengobatan influenza umumnya menggunakan obat bebas yang tersedia di apotek dan toko obat resmi. Selanjutnya ada cara penularan avian influenza atau flu burung. Penularan flu burung dapat terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung.
Penularan dapat terjadi pada kontak langsung dari kulit pasien ke kulit pejamu rentan. Dalam hal ini memungkinkan terjadi pada petugas kesehatan pada saat memandikan pasien atau melaksanakan tindakan keperawatan. Sedangkan secara tidak langsung dengan melibatkan benda perantara seperti benda mati, yaitu alat kesehatan, jarum, kasa pembalut, tangan yang tidak dicuci, dan sarung tangan yang bekas. Selanjutnya, penularan melalui droplet. Penularan secara droplet dapat terjadi melalui percikan cairan dari penderita ke orang lain. Mekanisme perpindahan percikan dihasilkan oleh pejamu yang berdiameter lebih dari 5 mm melalui batuk, bersin, bicara, dan selama pelaksanaan tindakan tertentu seperti penghisapan lendir dan bronkoskopi. Percikan yang berasal dari pejamu tersebut terbang dalam jarak dekat melalui udara dan mengendap di bagian tubuh pejamu lain yang rentan seperti konjungtiva, mukosa, hidung, dan mulut. Di samping itu, percikan yang mengandung kuman tersebut bersifat tidak menetap di udara. Maka untuk mencegah penyebaran lebih lanjut tidak diperlukan pengaturan khusus pada sistem ventilasi atau jangan dikacaukan dengan penularan airborne. Oke, yang selanjutnya ada pencegahan avian influenza dengan pendekatan One Health. Yang pertama di sini, pendekatan One Health ini adalah pendekatan terpadu untuk menyeimbangkan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mencegah flu burung dengan beberapa cara. Yang pertama, satu, untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk mendeteksi dan menangani flu burung. Yang kedua, menjaga kesehatan pribadi dengan menerapkan PHBS. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi unggas dan mamalia yang sakit. 4. Melaporkan kepada dinas peternakan jika ada kematian unggas atau hewan mamalia secara mendadak dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, ada segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala flu burung dan ada riwayat dengan kontak faktor resiko. Selanjutnya ada penerapan One Health di Indonesia dan di dunia. Ada 7 hal yang perlu kita lakukan sekarang. Yang pertama, dari kacamata kebijakan umum, maka baik kalau sejak sekarang sudah ada konfirmasi koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian di pusat dan di daerah, khusus untuk antisipasi H5N1 ini. Yang kedua, sebagai masyarakat luas, sebaiknya kita itu tidak menyentuh hewan yang sakit, mati, dan tidak jelas, dan segera laporkan ke otoritas setempat jika diperlukan. Yang ketiga, tentu perlu dilakukan surveillance pada unggas dan juga hewan mamalia di negara kita untuk mendeteksi apakah ada infeksi H5N1 ini. Yang keempat, memang ada kasus yang khas pada unggas pada suatu daerah, maka petugas kesehatan tentunya perlu turun langsung ke lapangan. Setidaknya harus ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk menganalisis kasus secara mendalam dan mengubur hewan mati agar tidak terjadi penularan. Yang kelima, sejak sekarang maka sebaiknya diperketat kegiatan surveillance pada peternak dan masyarakat yang banyak kontak dengan unggas seperti penjual ayam di pasar dan lainnya. Keenam, pemeriksaan pengurutan genom secara keseluruhan WGS perlu digalakkan kepada binatang dan mungkin juga warga kita kelak jika sudah ada penularan. Yang ketujuh, kerjasama dengan organisasi internasional baik WHO untuk kesehatan manusia dan juga WHO for Animal. WHO untuk kesehatan hewan memang sudah menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan berbagai negara dan mitra internasional untuk antisipasi H5N1 ini. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Makan ikan sambil menyelam. Asik. Di tengah laut yang paling dalam. Asik. Dari hati kami yang paling dalam. Asik. Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.